Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau unboxing lagi, ada 4 barang yang baru datang, yaitu ada 2 DAC dari Tanjim, yaitu Tanjim Space Light dan Tanjim Space. Sebenarnya gue lupa harganya berapa ini. Kalau nggak salah ya, ini 2 kali lipatnya ini. Ini 600 atau 700 ribuan, ini nyari 1,5 juta lah. Gue agak lupa berapa. Lalu ada KZ, Linlung. By the way, selama ini ternyata gue salah kira ya. Gue kira tuh namanya Linlung. Taunya setelah datang tulisannya Linlung. Linlong, Linlung. Long tuh biasanya kalau di Mandarin biasa baca lung, jadi Linlung. Sama satu lagi Shiminli Encounter Rinko. Ini kolaborasi si audio dengan Tangzu. Jadi oh ya, gue thank you dulu untuk KZ yang udah kirimin KZ Linlong ini. Hi-Fi Cat untuk Shiminli Encounter ini, dan juga untuk Kuping Manja yang sudah mengirimkan 2 DAC ini. Semua link pembeliannya nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah. Dan gue mulai dari yang mana dulu nih? Mungkin dari yang paling murah dulu aja lah ya. Mulai dari Linlung. Ini packagingnya paling berbeda dari KZ-KZ yang lain. Mana sih package KZ yang lain? Nah, ini maksudnya packaging KZ atau CCA lain kan biasanya gini ya, putih ada gambarnya gini nih. Lihat nggak? Ini kok warnanya jadi jadi kotak orange, kotak kardus begini loh. Coklat begini. Coba kayak apa ya? Oh ya, by the way, sekarang ada frequency response-nya ternyata. Di sini. Tapi ya udah sih, nggak terlalu ada apa-apa. Ini juga berbeda. Biasanya kan ya lu tau lah ya KZ dibuka kayak apa. Dan biasanya nggak dapat hard case. Sekarang dibuka cuman hard case doang, dan ada kitab kecil begini, warranty dan user guide. Sebenarnya kalau boleh jujur, gue lebih suka begini aja. Lu dapat hard case, gampang dibawa kemana-mana dibandingin KZ yang biasa. Dan ya cuman gini doang, benar-benar IM-nya dan ear tipsnya ini sih pasti silikon. Ada 4 piece, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 pieces di sini. Kemungkinan besar udah kepasang 1 di sininya. Di IM-nya sendiri. Ini dia IM-nya. Secara bentuk sih sangat-sangat simpel. Sangat-sangat simpel. Bentar, gue masukin dulu biar nggak berantakan nanti. Sangat simpel dan ringan ya. Ringan. Ini harganya berapa sih? Nggak nyampe 200 ribu seingat gue. Cuman gini doang. Tuh, lihat. Just selongsong begitu doang. Jadi bilang, lalu belakangnya ada kayak vent besar. Tapi udah gitu doang. Ini sangat simple. Oke, langsung selanjutnya ayam lagi dulu aja lah ya. Tanjimnya nanti. Shiminli Mits Rinko, si audio X Tangzu. Oke, menarik sih ya. Kalau dari gambarnya sendiri sih buat gue nih, gue suka gaya anime begini. Untuk dikoleksi, maksudnya dipajang. Cuman kalau secara apa ya, warnanya gue nggak tahu, terlalu ngejreng mungkin ya, tapi selera doang sih. Tapi cukup keren sih. Jepang banget, ala animenya itu berasa banget. Shiminli Encounter Edition. Dalamnya sih kotak gini doang, jadi yang berwarna-warni, cuman yang ininya doang. Depannya doang. Oh, dalamnya juga dapat sapu tangan. Wah, sekali lagi warna-warni dan persis ya gambarnya. Oh, nggak cuman itu. Waduh. Lucky Scratch. Kok ada Lucky Scratch-nya begini? Digosok dong nanti nih. Bisa dapat channeling M6 Ultra. Ini berlaku sampai kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau gue dapet gimana, ayo. Oke, dalamnya sih menarik ya. Ini warna merahnya ngejreng banget. Dan nggak tahu, buat gue sih keren. Kayak sisik naga jadi ya, dengan pola seperti ini. Lalu sekali lagi di bawahnya ada gambar yang sama, tapi di kotak hitam begini. Cuma ya gitu, simple lah. Tapi keren sih presentasinya. Di bawah ini ya, di bawah IM-nya sendiri itu ada beberapa pilihan untuk ear tips tambahan lainnya. Biasalah, typical Chi-Fi banget untuk ear tipsnya. Lalu di bawahnya ini kalian dapat case. Tulisannya case and accessories. Kebaca nggak? Case and accessories. Nggak terlalu berasa, itu ya, kebaca ya. Hitam sih, hitam semua. Gini doang.
Ini case-nya juga soft case. Ini kalau kayak apa ya? Kayak lupa gue. Oh, ya kayak si itu ya, Hola ya. Tuh. Jadi kayak kantong gini doang. Lalu ini kabelnya. Tapi ini bodinya kalau dari yang gue lihat gampang banget. Oh ya, tapi by the way sedikit info aja. Ini katanya kan memang si Ximin Lee Encounter Edition ini karena ada beberapa masalah dan drama, katanya tidak diproduksi lagi dari Tangzu-nya. Jadi discontinued by Tangzu-nya setahu gue. Cuman di toko-toko masih pada jual, termasuk dari Hi-Fi Cat yang udah ngirimin ayam ini, katanya mereka juga masih ada punya stok kalau misalnya kalian tertarik. Warna merahnya ini loh yang bikin bener-bener bagus tuh warna merahnya. Tapi apakah suaranya juga bagus, nanti akan gua cek. Oke, langsung kita unboxing lagi yang Tanjim Space Light dulu. Mana sih tadi gua udah robek dikit atau belum ya? Udah robek dikit. Oh ya, gua mau komen dulu ini walaupun harganya beda 2 kali lipat, tapi secara tampilan ini kayak ya dua-duanya sangat serupa ya. Benar-benar serupa lah. Nggak ada satu yang kelihatan lebih mahal daripada yang lain. Cuman ini lebih kelihatan kayak sirkuit-sirkuitnya gitu loh, lebih kayak kelihatan aja kayak PCB board ya. Ini akan dibuka dulu Tanjim Space Light. Cuman gue tebak yang light ini kayaknya undetachable ya, by gambar doang. Sementara yang space biasanya detachable. Ini gimana sih? Ini kayaknya gara-gara kotaknya agak renyak, ini nyangkut. Gara-gara pengiriman ini sih. Oke, udah bisa geser. Ya agak ketat gara-gara ini agak renyak di ujung begini. Dalamnya gini doang, lambang Tanjim, lalu ada pola-pola sedikit gitu. Tuh, lihat ya. Tapi udah nggak ada apa-apa. By the way, sorry gue keringetan karena hari-hari lagi panas banget. Terus gue udah nyalain AC cukup kenceng. Ini susah juga. Gue butuh bantuan gravitasi. Oke. Agak ketat ini, jadi ya kalian yang dapetin juga hati-hati. Oke. Dalamnya ada kartu-kartunya dulu, warranty card. Ini lu apa ini? Tanjim. Ya. Oke. Di bawahnya baru kelihatan ya. Ini ada DAC dongle-nya sendiri sama converter to USB. Udah ya, ini nggak ada apa-apa lagi. Bisa cabut nggak sih? Takutnya malah rusak nanti ininya. Aduh, ini juga susah lagi ngeluarinnya. Tanjim ini dari awal sampai akhir semuanya ada bagian yang susah dikeluarin. Oke. Ternyata lebih besar sedikit dari perkiraan. Agak gemuk di bagian atasnya ini loh. Bagian deket dong ininya ya. Colokan USB-nya ini 3,5 ya. Lalu ternyata kabelnya lumayan tebal dan kayak ada di dalamnya tuh ada 2 kabel tebal yang di cover sama plastik begini. Ya cukup estetiknya cukup bagus sih. Oke, akan coba sekarang yang Tanjim Space yang biasanya. Ini kayaknya tadi gue belum robek, jadi mau dirobek dulu. Tanjim Space, kenapa namanya Space ya? Padahal bentuknya nggak space sama. Oke, kita robek dulu. Loh, ini kok lepas? Oh ya, emang dilepas nggak apa-apa. Ini plastiknya agak nempel. Apakah meleleh karena pas saking panasnya juga? Nggak sih. Ya kayak lebih nempel dibanding yang si Tanjim Space Light tadi. Oke, gini ya bentuknya. Akan buka lagi. Ini lebih gampang bukanya karena nggak renyak. Oke, lebih rapih ya. Depannya langsung tulisan space begini. Ditarik. Oke, nggak bohong, ini lebih besar dari perkiraan gue. Kelihatan nggak? Ini bandingin ya. Ini Tanjim Space Light, Tanjim Space.
Ukurannya jelas ya, lebih besar yang Tanjim Space ini. Dan ternyata memang keren, gak bohong. Ininya apa kelihatan semua gitu. Dalamnya ini setengah. Oh, sama seperti Tanjim Space-nya. Dia ada bagian yang lebih tebelnya. Lalu di bagian sini ada ini volume button ya. Gue nggak tahu. Cuma kayak volume button maybe. Lalu kalian dapat 3,5 dan 4,4. Dan dapetin aksesorisnya di sini. Oke, gue akan beberes dulu bentar. Baru habis itu gue kasih first impression ya. Oke, langsung aja gue akan cobain. Mungkin yang pertama ya linlung dulu. Ini ringan banget ya. Jadi kalau kalian lihat metal bodinya ini, jangan berharap ini kerasa tebel atau berat ya. Dan kok ngosilnya sih cukup ngosil. Ini drivernya flex banget guys. Jadi ya nge-flex banget. Jadi ya kayaknya normal. Gue kalau nggak salah pernah baca beberapa kata emang driver yang flex jelas di sini. Oke, lagu pertama gue bakal coba lagu Kizuna no Kiseki dari Man with a Mission and Milet. Oke, di awal suara shamisen atau kotonya ini berasa cukup natural, nggak tajam. Oke, udah mulai masuk. Suaranya berarti ini cukup smooth nih tipenya. Gue kurang suka ya tipsnya ini bawaannya sih. Oke, ini good tuning. Nih, bassnya tuh berasa cukup gebuk dan cukup dalam. Dan vokalnya tuh tuningannya natural dan balance yang gue suka. Di sini gue nggak ngerasa ada yang terlalu tinggi terlalu rendah di bagian mid range-nya ini. Dan treble cukup smooth atasnya. Oke. Treble cymbal-nya juga berasa smooth, cuman nggak sampai dark gitu. Nice. Oke, lanjut aja selanjutnya. Ini tuningannya nice. Buat harga under 200.000, really good. Lu dapetin bass yang oke dan mid range-nya tuningannya bener. Dan selanjutnya cobain yang Tangzu Shimilian Counter. Gue lupa ini harga berapa ya? Kayaknya kalau nggak salah sih 500-600 ribuan mungkin. Fitting sih persis Tangzu Shimili biasa ya. Cuman ini dipakai keren banget merah kayak gini. Oke, selanjutnya gue pakai lagu K-pop aja deh. Gue pakai lagunya Cheshire ya. Gue lupa Cheshire Cat dari ITZY. Langsung. Ini vokalnya maju, upper mid-nya berasa maju. Tapi kayaknya nggak sekasar Shimili biasa. Tapi number one tetap yang lu bakal ngerasa vokalnya ini maju banget. Lo di belakang vokal sedikit ada bassnya yang lumayan gepuk. Treble biasa aja sih. Ini sih tipe yang vokalnya maju ditambah ada bassnya gitu. Cuman emang agak tipis ngarah ke vokalnya. Oke. Di lagu ini kan emang di bagian refnya itu rada apa ya, rada teriak lah nyanyinya ini. Dan ini berasa terlalu shouty buat gue sih ya. Agak terlalu shouty. Dan secara detail sebenarnya biasa aja. Gue nggak yakin ini bakal worth sejujurnya di harga 500 ribuan. Oke, selanjutnya gue bakal cobain yang Tanjim Space Lite dulu. Gue colokin ke laptop sekarang. Dan gue bakal sampel IM-nya sendiri. Gue bakal pakai KZ DeFi. Ini IM yang lagi gue denger, sering banget denger berhari-hari ini. Oh ya, ini kecilin dulu suaranya. Oke. Gue pakai lagunya apa sekarang? Tulus, Monochrome. Oke, cukup berasa. Suaranya smooth sih, jelasin NDAC-nya. Nah ya, vokalnya berasa smooth. Nice. Kayaknya cukup netral juga kan.
Tapi sedikit ini ya, sedikit info. Kalau DAC itu kadang agak susah first impression-nya, karena banding-bandingannya bakal lebih intens. Kalau misalnya harus dibandingin nanti pas sama 771 gua, beda sama IM. Kalau IM tuh jelas kayak frekuensi apa yang naik, frekuensi apa yang turun. Kalau dari DAC kadang nggak terlalu jelas. Tapi yang jelas pakai KZ-Ti ini cukup oke. Beningnya, bersihnya, dan gue rasanya lumayan luas juga secara stage. Oke, langsung gue ganti pakai lagu yang sama tetap. Ganti ke KZ, kok KZ sih. Jadi yang pakai Tanchim Space. Apakah akan ada yang nyala nanti ini dari bodinya? Ada nyala dikit. Oh, tapi waktu connect doang. Kecilin lagi suaranya. Logo yang sama, Tulus. Monokrom. Wih. Ini langsung berasa banget. Lebih bening. Suara lebih bersih dan treble atasnya langsung lebih kebuka di sini. Dengerin stringnya jauh lebih jelas. Wah. Vokalnya juga jelas. Oke, ini salah satu yang jelas banget bedanya. Bersihnya, frequency range-nya, ini treble atasnya jelas lebih kebuka. Clarity-nya jelas vokalnya. Tapi kayaknya nggak se-sweet Tanchim Space Lite ini. Dan power-nya ini jauh lebih besar. Oke, Tanchim Space. Nice. Tanchim Space Lite ini ya cukup bagus, cuman gue bakal... Tapi kayaknya nggak menonjol gimana banget. Tapi ini Tanchim Space gue langsung suka sih. Suaranya mantep banget. Oke, gitu aja untuk first impression untuk hari ini. Gue akan bahas lagi kemudian hari. Dan sekali lagi, ini masih first impression. Gue belum coba lebih banyak. Gue belum banding-bandingin. Gue belum ukur juga segala macam. Jadi stay in after sound review. Dan gue bakal kasih review lengkapnya kemudian. See you next time. Bye-bye.